Sahabat Shalom, malam ini kita akan belajar melanjutkan dari pelajaran tentang sadik dan sedekah. Di Alkitab ada contoh tentang orang yang rutin sedekah tetapi melanggar hukum. Jadi kalau pelajaran sebelumnya kita melihat sadik sedekah itu berkaitan dengan keadilan, berkaitan dengan iman. Nah, ini ada orang yang rutin bersedekah tetapi dia tidak beriman. Kenapa tidak beriman? Karena dia melanggar 10 hukum, yaitu hukum ke-5, hukum untuk menghormati bapak dan ibu. Kasusnya adalah karena sudah merasa banyak sedekah, dia bilang ke orang tua gitu ya, semua uangku sudah kupakai untuk pemberian, jadi untukmu sudah tidak lagi. Nah, ini pelanggaran hukum, melanggar hukum ke-5, padahal ancamannya mati atau mati muda gitu ya. Nah, itu pelajaran hari ini kita melihat contoh tersebut dan kira-kira bagaimana supaya kalau kita sedekah tidak membawa kita ke neraka. Tuhan yang hidup bersama kita. Amin. Ya, kita akan buka ini ya, sedekah yang membawa ke neraka. Jadi ada satu kisah dari para ahli kitab, orang Perusi dari Yerusalem datang kepada Yosua sambil berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar tradisi tua-tua, para orang tua atau para leluhur? Sebab mereka tidak mencuci tangan mereka ketika makan roti." Jadi leluhur orang-orang Yahudi atau orang Farisi sejak Ezra itu membuat aturan gitu ya, bahwa orang makan roti itu harus cuci tangan. Tetapi cuci tangan di sini bukan dalam makna kesehatan, bukan, beda. Cuci tangan di sini adalah bermakna ritual, spiritual. Jadi bukan karena alasan kesehatan. Nah, kita melihat di ayat ketiga ya di sini. Jadi di istilahnya dikritik balik gitu ya, dikritik balik. Mengapa pula kamu melanggar perintah Tuhan karena tradisimu? Nah, perintah Tuhan adalah ke-5 itu ya, hormatilah ayah ibumu atau bapak ibumu, dan siapa yang mengutuki mereka akan berakhir dengan kematian. Ini perintah gitu ya. Kemudian ternyata orang Farisi itu punya ajaran yang salah, yang sesat gitu ya. Bilangnya begini, siapa saja yang berkata kepada ayah ibunya, segala pemberian, lah ini sedekah. Segala pemberian yang bisa kamu peroleh dari aku sudah dipersembahkan. Dipersembahkan ini sedekah. Untuk dia orang benar, maka dia memberi, yang di video saya sebelumnya ya. Gitu. Jadi artinya di sini ada dua, kalau dalam bahasa kerennya itu, satu Torah atau hukum tertulis, yang kedua Torah lisan atau hukum lisan, hukum tradisi. Nah, hukum tradisi ini di dalam perilaku orang Farisi atau Perusi itu mereka merasa lebih tinggi dari hukum yang tertulis. Jadi hukum lisan lebih tinggi dari hukum tertulis. Nah, itu salah. Makanya mereka di sini disebut apa? Munafik gitu ya. Jadi munafik, bermuka dua, muka dua, munafik gitu ya. Jadi orang yang karena tradisi melanggar hukum Tuhan itu munafik. Tetapi juga itu membuktikan mereka bukan orang benar. Kenapa? Karena orang benar itu pasti sedekah, yang kedua, yang ketiga dia adil. Nah, kalau keluargamu kurang makan terus uangmu kamu berikan untuk sedekah hanya demi supaya kamu baik, nah itu salah, kamu munafik gitu ya. Jadi kalau kamu lihat tetanggamu kurang makan gitu ya, kemudian kamu tidak beri sedekah ke dia maksudnya, karena kalau kamu memberi makan tetanggamu tidak akan dikenal. Jadi kamu sedekah ke
tempat lain yang lebih terkenal, lebih terekspos, jadi orang bisa lihat, wah saya orang benar, saya orang baik, saya orang punya duit. Gitu. Artinya Anda munafik gitu ya, bermuka dua. Nah, sedekah seperti ini, pemberian seperti ini tidak bisa diterima Tuhan. Kenapa? Karena niat Anda salah. Jadi kalau niat kita memberi tapi supaya saya dihormati, supaya saya dikenal, itu artinya pemberian itu bukan untuk Tuhan, tidak punya makna spiritual. Jadi pemberian itu hanya untuk apa? Ya untuk supaya kamu dihormati, supaya kamu diterima sebagai orang saleh. Tapi di mata Tuhan ini Anda munafik ini ya, bermuka dua. Jadi dalam masa itu ada istilah dari ini nabi ya, ada Nabi Yesayahu gitu ya, bernubuat tepat tentang hal ini gitu. Jadi bangsa ini mendekat kepadaku dengan mulut, jadi mulutnya rohani, dikit-dikit bahasanya rohani gitu ya, mulutnya saleh, dengan bibirnya menghormati aku gitu ya, tetapi hatinya menjauh daripadaku. Jadi mereka menyembahku dengan sia-sia, mengajarkan ajaran perintah manusia. Jadi sia-sia, jadi ibadahnya sia-sia. Jadi orang benar bersedekah itu bisa sia-sia. Kenapa? Karena aslinya dia bukan orang benar. Jadi kalau Anda bersedekah tapi Anda bukan orang benar, Anda sia-sia, tidak diterima gitu, ibadahnya tidak diterima gitu. Nah ini kesimpulan dari peristiwa Farisi ini ya. Sedekah dilakukan oleh orang benar. Jadi ini 11-12, orang benar seharusnya bersedekah. Sedekah itu ciri khas orang benar. Harusnya dia beriman gitu. Karena orang benar itu tidak mungkin tidak beriman. Kepada apa? Kepada 10 hukum. Jika dia sedekah melanggar hukum kelima, nah ini hukumannya mati. Entah mati jasmani dengan cepat, mati muda, atau mati rohani. Jadi di mata orang dia orang saleh karena rajin sedekah, rajin memberi, banyak aksi sosial, tetapi rohaninya mati. Kalau orang rohaninya mati, apa yang terjadi ya mau nggak mau ya ini ya, bahasa populernya neraka. Ini bahasa Sanskerta, bahasanya Alkitab alam maut, alam di mana isinya maut, kematian. Itu. Jadi kalau Anda bersedekah, tanya hatimu, kamu orang benar atau tidak, kamu melanggar hukum atau tidak ketika kamu bersedekah. Kalau Anda punya hati nurani yang mendakwa, mungkin ini rumah Anda. Jika Anda punya pendapat, punya komen, atau Anda merasa orang benar, silahkan komen di bawah. Tuhan yang hidup bersama kita. Amin.